Bismillahirrahmanirrahim. Li Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ali jamil anbiya al mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nakhususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh al-Imam An-Nawawi ad-Dimashqi wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wali masyayikhina wali ustadzina wali jamil aulia fil Indonesia wali jamil aulia fid dunia radhiyallahu anhum wa an sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin. Innallaha ta'ala yahmina bihima yatihim yumiduna bimadadi ma yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya al akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharaini amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Babu ma utawi iki iku bape donga yuqalu kang den ucapake apa ma fi hali ghuslil mayyiti ing dalem nalikane ngedusi mayit. Fi hali ghuslil mayyiti ing dalem nalikane ngedusi mayit wa takfinihi lan ngafani mayit. Jadi ini adalah doa dan beberapa hal yang perlu disampaikan atau diungkapkan saat memandikan mayit dan mengkafani. Artinya membungkus mayit. Yustahabu dan sunatake opo al-iktsaru. Opo al-iktsaru ngekehake min zikrillahi ta'ala saking zikir maring Gusti Allah. Wa du'a ilan dungo wa du'a il mayyiti lan wa du'a ilan dungo lil mayyiti kanggo mayit fi hali ghuslihi ing dalem nalikane mbasu. Ing dalam nalikane ngedusi mayit wa takfinihi lan ngafani mayit. Jadi hal yang perlu banyak untuk diungkapkan saat memandikan dan saat mengkafani adalah terus berzikir kepada Allah. Bisa dengan kalimat subhanallah, bisa namanya zikir kan, dengan kalimat subhanallah, dengan kalimat astaghfirullah, terserah sudah, dengan berbagai macam zikir. Tapi yang intinya adalah yang paling penting dari redaksi ini yang perlu diungkapkan itu adalah banyak berzikir kepada Allah dan mendoakan kepada mayit. Lah isinya doa kepada mayit pada saat memandikan ataupun mengkafani itu bisa menggunakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, enggak apa-apa. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, itu bisa seperti itu. Itu terus dibaca. Jadi antara zikir kepada Allah dan doa. Doa khususnya insya Allah kemarin sudah kok. Doa-doa untuk mayit itu insya Allah sudah kok. Apa belum tidak tahu saya. Tapi seingat saya sudah. Itu yang pertama. Terus Qala dawu sinten ashabuna sahabat kita, maksudnya itu adalah ashabus Syafi'i. Wa idza ra'a yang dalam arekalane ningali sapa al-ghasilu wong kang ngedusi minal mayyiti saking mayit ningali mau ma ing perkara yujibu kang gawake apa ma ing ghasil yujibu kang gawake apa ma ing ghasil min istinarati wajhi bayane saking mancar cahayane wajahe mayit. Jadi wajahnya bersinar. Wati birihihi lan wangine ambune mayit. Wa nahwi dzalika lan padane mengkono-mengkono. Wa nahwi dzalika lan saking padane mengkono-mengkono istinaro. Wa idza ra'a istahabba moko. Ustuhibba mokoden sunat ake lahu maring ghasil. Ustuhibba moko den sunat ake lahu maring ghasil. Opo
ayu haditha opo ayu haditha yento ngomong nih sapa ghasil annasa ing menungso bidzalika kelawan mengkono mayuk jibuhu bidzalika kelawan mengkono mayuk jibuhu. Artinya adalah banyak dari kalangan ulama Syafi'iyah, kata Imam Nawawi, menyampaikan ketika kita memandikan mayit atau mengkafani, tentunya karena memang baknya ini dijadikan satu. Kenapa kok cuma disebut al-ghasil? Ya berarti yang ini adalah zikrul khos iradatul qul atau litaglib, artinya litaglib atau menyebutkan satu tapi yang dikehendaki dua-duanya. Kenapa kok berani menyampaikan seperti itu? Karena ini dianggap satu bab. Jadi hukumnya memandikan dan mengkafani itu dianggap sama dalam hal apa yang harus diungkapkan. Ayu hadithahu ing yen to ngomong no sapa ghasil annasa ing menungso bidzalika kelawan mengkono mayu jibuhu. Artinya adalah ketika seorang yang mau memandikan mayit atau mengkafani mayit melihat sesuatu yang sangat mengherankan atau menakjubkan, seperti halnya wajah mayit itu terang, tampak ceria, tampak bersinar, terus kemudian baunya itu harum atau semacamnya, pokoknya sesuatu yang membuat diri kita itu takjub, wah lah hebat gitu loh. Maka disunnahkan untuk menceritakan hal itu kepada yang lain. Tapi yang sebaliknya, wa idza ra'alan ing dalem arekalane ningali sapa ghasil ma ing perkara yakrohu kang sengit sapa ghasil ing ma min sawadi wajhi bayane sangking irenge wajahe mayit wanat niro ihatihi lan bacine ambune mayit wataghayyuri abdilan sangking owae anggotae mayit wangkila bisuratin lan owae bentuke mayit wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono sawadi wajhihi haroma moko haram utawa haruma moko haram alaihi ing atase ghasil apa ayu hadithahu ing yen to nyeritakne sapa ghasil ahadan ing wong suwiji bihi kelawan zalik. Jadi itu adalah hal yang itu adalah hal yang kebalikan dari ketika seorang yang memandikan atau yang mengkafani itu melihat sesuatu yang menakjubkan. Kalau menakjubkan perlu untuk disampaikan kepada yang lain karena itu akan mengangkat kehormatan mayit. Tapi kalau melihat sesuatu yang jelek dari si mayit, maka itu tidak diperbolehkan untuk menceritakan. Meskipun nanti ke belakang kayaknya ini khilaf gitu loh. Khilaf. Karena kalau misal kita mau menjelaskan perbuatan jelek seseorang yang berdampak kepada kematian, seperti kalau yang kita lihat dalam dunia film itu adalah cerita misteri ilahi itu, ya itu perlu sebagai pelajaran bagi orang yang hidup itu loh, ya itu perlu. Tak pikir seperti itu. Insya Allah ini nanti khilaf lah. Karena menceritakan kejelekan seseorang, buktinya di dalam kitab-kitab kan banyak menceritakan kalau orang yang berbuat seperti ini kan banyak, itu di dalam riwayatnya pun itu ya juga banyak gitu loh. Apakah itu masuk sesuatu yang tidak diperbolehkan? Tentu itu pasti boleh gitu loh. Tentu pasti boleh karena ada sesuatu yang baik yang bisa diambil dari cerita. Tapi yang sekiranya cerita itu ketika disampaikan hanya akan membuat fitnah,
dan tidak akan memberikan pelajaran kepada yang mendengarkan, atau semakin membuat sakit hati kepada orang yang ditinggal pergi atau keluarganya si mayit, maka itu jelas diharamkan. Seperti pendapat yang ini. Terus lanjutannya, wahtajulan podo gawe hujah sopo ulama bima kelawan perkara, bima kelawan keterangan rawainahu kang wis ngriwayatno sapa kita ashabus Syafi'i ing ma fi sunani Abi Dawud da ing dalam kitab Sunan Abi Dawud wa Turmudzi lan Imam Turmudzi. An Ibni Umar radhiyallahu anhu dan riwayat akeh saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Rasul, uzkuru mahasina mautakum, itu kata Rasulullah. Uzkuru nutura sapa sira kabeh mahasina mautakum, ing keapiane wong mati sira kabeh. Wa kufulan padha nyegao sapa sira kabeh an masawihim saking keolane mautakum, an masawihim saking keolane mautakum. Do'afahu ngedo'ifno ing hadis sinten At-Turmudzi, Imam Turmudzi. Cuman untuk hadis ini oleh Imam Turmudzi itu dido'ifkan. Cuman kalau dilihat syawahidnya, artinya ada redaksi lain tapi tidak dari riwayat ini itu yang mengatakan sahih, sehingga hadis ini derajatnya naik pada derajat yang hasan gitu loh. Jadi kan setiap hadis itu kan memiliki jalur, memiliki sanad. Nah, ketika ada dua sanad ya kan dengan hadis yang sama, yang satu sahih sanadnya, yang satu dhaif, maka yang dhaif itu keangkat menjadi hadis hasan. Tidak bisa dikatakan sahih, bisa dikatakan sahih meskipun ada jalur lain yang sama redaksinya tapi itu sanadnya sahih. Lah hadis yang dari jalur itu sahih, tapi hadis yang dari jalur ini itu tetap tidak bisa sahih. Mentok-mentok naiknya itu kepada derajat hasan. Derajat hasan itu karena ada syawahid. Syawahid itu kayak tadi, di jalur yang lain ada yang sahih. Nah itu. Jadi itu dalam proses hadis. Untuk mengetahui semua itu perlu ada yang namanya takhrijul hadis. Untuk pengantarnya mustalahul hadis itu tentang pemahaman ilmu hadisnya dulu. Untuk takhrij itu lebih mengarah kepada praktek dari meneliti apakah penyebabnya kenapa kok ini dhaif, kenapa kok ini sahih, itu di dalam ilmu takhrij. Jadi di dalam ilmu takhrij itu lebih mengenal kepada siapa perawinya, bagaimana kok dikatakan dhaif. Kalau dhaif, pengertian sahih, pengertian mu'an'an, pengertian mursal, itu semuanya ada di dalam kitab mustalahul hadis. Kalau takhrij itu lebih mengenal kepada sigot, bentuk pelafatan hadis, bentuk penyampaian hadis, sanad itu bagaimana, rawi bagaimana, itu ada di dalam takhrijul hadis. Wis kakean jarine kitab Nasaihul Diniyah kemarin nggak perlu akeh-akeh penjelasan nih. Jadi yang penting apa yang disampaikan itu sudah cukup untuk dipahami, insya Allah lanjut. Maksudnya disampaikan itu tadi biar tergugah hatinya. Ternyata masih banyak ilmu yang harus dipelajari. Oh iya, makanya menuntut ilmu itu mulai dari lahir sampai mati. Nah, Kang, piye? ilmu hal, Kang. Apa? Ta'lim itu ilmu hal. Iya, ilmu hal. Nah, kalau ini jelas ilmu hal. Jelas ilmu hal. Kenapa? Karena ilmu ini akan dipraktekkan. Kita ndak pernah tahu kapan ini akan dipraktekkan. Mosok ngenteni wong mati mari ngono ate maca kitab ndak. Karena kenapa kok ini masuk pada kategori ilmu hal? Karena kematian seseorang itu tidak tertentu waktunya. Maka mempelajari urusan kematian terkait dengan memandikan dan mengkafani itu pun masuk pada kategori yang boleh kapan saja dipelajari.
Kalau definisinya ilmu hal di dalam kitab taklim itu kan apa yang akan kita kerjakan toh. Seperti kita mau sholat, maka kita harus tahu ilmunya sholat. Nah sama ini juga. Kalau sholat jelas dikerjakan setiap hari. Lah kematian itu kan tidak tahu kapan-kapannya. Nah sama, karena tidak tahu kapan-kapannya, maka boleh dipelajari kapan saja. Nah ini masuk pada kategori yang itu. Yo masuk iki ilmu hal iki. Oke lanjut. Jadi di dalam riwayatnya siapa? Riwayatnya Imam Turmudi, ya kan? Imam Turmudi dari Umar radhiyallahu anhu itu menjelaskan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuman didhaifkan menyebutkan uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Nabi itu memerintahkan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan dari orang yang sudah meninggal dan menahan diri untuk tidak menyampaikan kejelekan-kejelekan dari orang yang sudah meninggal. Meskipun dari hadis ini itu didhaifkan oleh Imam Turmudi. Yang lain, warawaina, riwayat yang lain, warawaina lan riwayatna sapa kita fi Sunanil Kabir lil Baihaqi. Jadi di dalam kitab Sunan Al-Kabir lil Baihaqi kedua Imam Baihaqi an Abi Rafi'in an Abi Rafi' maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sunan Kabir dari Abi Rafi' yang jadi pelayan maula Rasulillah, pelayane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sinten Rasul. Man utawi sapa wong kata Rasulullah. Iku wassalawis ngedusi sapa man maitan ing mayit siji. Fakatama moko nuli nutupi sapa man alaihi ing atase koolane mayit Ghafaro moko bakal ngapura sinten Allahu Allah lahu maring man arba'ina ing 40 apane marrotan ambalane. Warawahulan ngriwayat ake ing hadis sinten Al-Hakimu Imam Hakim Abu Abdillah nyatane Imam Abu Abdillah fil Mustadrak ing dalam kitab Al-Mustadrak ala sahihaini ing atase kitab sahih loro. Wa qala lan ngucap sinten Abul Hakim hadisun utawi ikilah hadis iku sahihun kang sahih ala syarti muslimin miturut syarat sahih kedua Imam Muslim. Tuh. Jadi selain dari hadis yang atas ada hadis sahih yang memiliki makna senada. Jadi barang siapa yang pada saat memandikan mayit kata Rasulullah terus kemudian dia menahan diri untuk menyampaikan kejelekannya mayit yang sedang dimandikan, maka Allah akan mengampuni dosanya 40 kali. Jadi diampuninya itu sampai 40 kali. Artinya yo coro resik-resik tenan gitu loh. Oke, lanjut. Dan itu hadis yang diriwayatkan, hadis ini juga selain diriwayatkan oleh Imam Baihaqi juga diriwayatkan oleh Imam Hakim atau Abu Abdillah. Terus summa inna jamahira ashabina. Summa inna jamahira ashabina moko nulis sak temene jumhure ake-akene sahabat kita, artinya kebanyakan ashabus Syafi'i iku atlaku podo ngungkapno pendapat sopo ashabina al mas'alata ing ikilah mas'alah kama koyok penjelasan zakartu kang wis nutur sopo ingsun ing ma. Artinya kalau ashabus Syafi'i itu banyak berpendapat seperti ini. Kalau bagus sebaiknya disampaikan, kalau jelek sebaiknya disimpan. Cuman ternyata di sini ada waqala Abul Khair Al-Yamani. Waqala lan ngucap waqala lan pendapat sinten Abul Khair Al-Yamani. Sahibul Bayan kang duweni kitab Bayan minhum saking ashabina. Ini juga golongan ashabus Syafi'i juga.
Laukana ini dari Abul Khair. Laukana lamun ono sopo al mayyitu mayyit iku mubtadi'an wong kang seneng agawe bid'ah, ya kan? Atau mudhiron tur wong kang seneng ngedeng utawa seneng nampakno lil bid'ati maring penggawe bid'ah. Waro alan ningali sapa al ghasilu wong kang ngedusi minhu saking mayit apa ningali mauma ing perkara yakrahu kang sengit sapa ghasil ing ma falladzi moko utawi keputusan yaktadi kang matrapi ing alladzi apa al kiasuki kias iku ayyata haddasa yento nyeritakno sapa ghasil bihi kelawan alladzi finnasi ing dalem menungso liyakuna drapun ono apa zalika mengkono apa tahaddus iku zajron dadi pekiling utawa dadi peringatan linnasi kanggo menungso anil bid'ati saking penggawe bid'ah. Khilaf pendapatnya ulama ketika melihat sesuatu yang jelek. Cuman khilafnya kebanyakan para ulama itu berpendapat sebaiknya disimpan, sebaiknya tidak disampaikan. Kebanyakan seperti itu. Meskipun sebagian dari mazhab Syafi'i, dari golongan Imam Syafi'i itu boleh menceritakan ketika kejelekan itu ditemukan dari memang orang yang suka berbuat bid'ah. Artinya sebagai bentuk peringatan kepada yang lain agar tidak dalam hidupnya tidak suka melakukan yang namanya bid'ah. Gitu bos.